Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trivani Haral Putra NIM 111972 dari Prodi Informatika 2019 kelas jaringan komputer. Kali ini saya akan melakukan praktikum lab 3 yaitu Managing Router Configuration yang bertujuan untuk men-setting SSH di router 1 dan router 2, membackup dan merestore konfigurasi router, dan menampilkan informasi hardware dan software router. Jadi untuk lab 3 ini sendiri masih menggunakan topologi lab 1 yang sebelumnya sudah berhasil disetting. Pertama-tama kita tunggu dulu sampai lampu kabel berwarna hijau dan tidak ada lagi yang berwarna merah ataupun juga orange. Topologi jaringannya menggunakan topologi yang ada di lab 1, hanya saja kita menambahkan dua server yaitu server VT, di mana server-server tersebut diletakkan di sisi kanan dan kiri dari laptop. Di sini menggunakan dua router juga. Router yang digunakan adalah PT router. Kemudian kita sambungkan server ke switchnya. Kemudian kita buka setting dari si server 1, kemudian kita klik desktop, kemudian IP config-nya kita ketik IP address-nya 192.168.1.11. Kemudian untuk subnet masknya masih sama, yaitu 255.255.255.0. kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. kemudian kita keluar, kita exit. Kemudian kita setting default gateway-nya di laptop yang pertama tadi. Default gateway-nya di laptop saat itu 192.168.1.254. Jika sudah, kita exit, kita keluar. Kemudian kita pindah ke server kedua. Kita atur lagi seperti di server pertama tadi. Kita atur IP address-nya 192.168.2.11. kemudian subnet masknya juga tetap sama. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.254. kemudian kita atur default gateway dari laptop 2 nya 192.168.2.254. kemudian kita exit. Habis setelah itu kemudian kita setting domain router di router satunya. Kita buka router 1, kemudian kita pilih CLA. Kita masukkan password yang sudah disetting sebelumnya. Jika sudah, kita kemudian ketik enable, kemudian enter. Kita masukkan password yang sudah disetting sebelumnya juga. Kemudian jika sudah, kita ketik config terminal. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita setting domain IP-nya. Kita ketik IP domain name nexttrend.com. Kemudian setelah itu terlanjut, kita ketik username admin secret Kisco SSH. Kemudian jika sudah, kita enter kembali. Kita ketikkan
line VTY 04. Kemudian kita enter kembali, kita ketik transport input SSH. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik login lokal, kemudian enter lagi, kita ketik exit, kita enter lagi, kemudian kita ketik crypto key generate RSA. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan bitsnya, kita ketik 1024, kemudian kita ketik exit, kemudian kita enter, kemudian kita ketik lagi copy running config tftp. Di sini gunanya untuk membackup konfigurasi di router satunya. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan address dari R1-nya 192.168.1.11. Kemudian kita enter lagi. Kemudian jika berhasil, maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik kembali show flash, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan copy flash tftp. Kemudian kita copy name status seperti yang ada di layar. Kita copy name statusnya, kemudian gitu taruh, kemudian kita enter lagi, kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.1.11. kemudian kita enter, kemudian enter lagi, kemudian kita keluar, kita exit, kemudian kita ulangi lagi langkah yang sama seperti di domain router 1 tadi. Kita coba di router 2, kita klik CLI, kemudian kita masukkan passwordnya yang kita sudah setting sebelumnya. Jika sudah, kita ketik enable, kemudian kita masukkan passwordnya kembali. Jika sudah, kita ketikkan config terminal, kemudian kita setting domain IP-nya. Kita ketik IP domain name nixtrain.com. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan username admin secret Cisco SSH. Kemudian kita enter kembali. Kemudian kita ketikkan line VTY 04. Kemudian kita enter kembali. Kita ketik transport input SSH. Kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketikkan login lokal. Kita enter.
kita ketikkan exit, terus kemudian enter lagi, kita ketik crypto key generate RSA. Kemudian kita masukkan, kemudian kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bitnya 1024. Kemudian kita enter lagi, kita ketikkan exit, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan copy running config tftp. Di sini sama fungsinya untuk membackup konfigurasi di router 2-nya. Setelah itu kita bisa enter. Kemudian kita masukkan address dari R2-nya 192.168.2.11. Kemudian kita enter lagi. Kita enter, kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan di sini show flash. Kemudian kita enter. Di sini gunanya show flash itu untuk membackup Kisco iOS di R2-nya. Kemudian kita ketik kembali copy flash tftp. Kita enter. Kemudian kita copy dan paste nama status seperti pada di R1 tadi. Kemudian kita enter. Di sini kita akan memasukkan IP address-nya. Kita ketik 192.168.2.11. Kemudian kita enter lagi. Kemudian jika sudah, kita keluar. Kita kembali membuka router 1, buka CLE, kemudian kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, kemudian enable, masukkan password kembali. Kemudian di sini kita ketikkan copy tftp running config. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan IP address server satunya 192.168.1.11. Kemudian kita enter kembali. Kita ketikkan R1 config. Kemudian kita enter. Kemudian enter lagi, kemudian kita keluar. Kembali kita ulangi di router 2 sama saja seperti di router 1 tadi. Di CLE, kemudian kita ketikkan copy tftp running config. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan IP address server 2-nya 192.168.2.11. Kemudian kita enter kembali, kita ketikkan R2 config. Kita enter lagi. Kita enter, kemudian jika sudah, kita keluar. Kemudian kita akan mengecek server 1 dan server 2-nya. Buka server 1, kemudian kita akan membuka server 1. Service, kita lihat jika sudah muncul seperti tampilan di layar ini, maka berhasil disetting. Kita keluar, kemudian kita cek juga di server keduanya, desktop. Kemudian kita remote access SSH dari laptop 1 ke R1-nya. Kita buka laptop, desktop, CMD, kemudian kita ketikkan ipconfig, kemudian kita pastikan default gateway-nya.
Kemudian kita enter kembali, kita ketikkan SSH admin 192.168.1.254. Kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini jika salah kita ulangi lagi sehingga benar. Kemudian kita ketikkan show user di sini untuk melihat admin mana yang bisa mengeceknya. Kemudian untuk melihat versi dari paket tracernya tersebut, kita ketikkan show version. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa melihat versi dari Kisco iOS-nya seperti pada layar. Di situ kita melihat versi Kisco-nya. Kemudian kita juga dapat melihat RAM-nya. Kemudian kita juga bisa melihat flash internetnya. Jika sudah, kita akan keluar. Kemudian kita akan remote akses SSH dari laptop 2 ke R2 dengan cara yang sama juga seperti di laptop satu tadi. Kita buka laptop, desktop, kemudian kita cmd, kemudian kita ketikkan IP config-nya, kemudian kita pastikan default gateway-nya. Setelah itu kita ketikkan SSH admin 192.168.2.254. Kemudian kita enter. Kemudian masukkan passwordnya. Jika sudah, kita akan ketikkan show user untuk melihat admin mana yang bisa mengecek. Kemudian kita ketikkan show version di sini untuk melihat versi server 2 dari paket tracernya. Di sini kita bisa melihat versi dari Kisco iOS-nya pada layar. Kemudian kita bisa melihat RAM-nya juga. Kemudian yang terakhir kita juga bisa dapat melihat flash internetnya. Mungkin sampai di situ saja penjelasan praktikum lab 3 saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.